Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 sumpah. Ketiga sumpah tersebut sangat dibenci oleh setan, karena sumpah tersebut berisi nasihat kebaikan kepada umat muslim. Apa sajakah ketiga sumpah tersebut? Mengapa Rasulullah bersumpah atas 3 hal tersebut? Sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumpah dilontarkan manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah untuk menguatkan argumen agar lebih dipercaya, namun hal itu bertujuan untuk memberikan nasihat kepada umatnya agar berhati-hati dalam bertutur dan bertingkah laku. Ketiga sumpah Rasulullah yang diucapkan sesaat sebelum meninggal sangat berhubungan dengan kehidupan kita saat ini. Perihal ketiganya sudah disebutkan dalam hadis beliau. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah. Maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadits riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Sedekah tidak mengurangi harta. Sumpah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah tentang amal soleh berupa sedekah, zakat, dan infak tak akan mengurangi harta. Malah sebaliknya, sedekah akan membuat rezeki bertambah berkali lipat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Terkait hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa harta yang disedekahkan bisa mengurangi harta yang ada. Namun, jika dilihat dari segi hakikat dan keberkahannya itu bertambah, Allah akan memberikan balasannya segera di dunia. Tak berhenti di situ, Allah juga akan memberi balasan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261. Memaafkan dan bersabar akan diganjar kemuliaan. Kita harus meyakini bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar atas penganiayaan yang diterimanya. Allah menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang bersabar. Menghadapi orang zalim bukanlah dengan meladeninya, tapi dengan kesabaran dan memaafkan perlakuannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sikap memaafkan melainkan kemuliaan. Hadits riwayat Muslim. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar pernah dicaci oleh seseorang. Kejadian ini pula lah yang menjadi asbabul wurud atau latar belakang hadis yang berisi 3 sumpah Nabi. Dari Abu Hurairah, Ahmad menceritakan, suatu ketika ada seorang laki-laki yang mencaci Abu Bakar. Saat itu, Nabi SAW sedang duduk. Nabi pun heran dan tersenyum karena melihat Abu Bakar yang merespon cacian itu. Karena respon Abu Bakar yang berlebihan, Nabi pun bangkit dan pergi. Abu Bakar kemudian mengikut Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, orang itu mencaciku dan engkau Rasulullah duduk saat aku merespon cacian orang itu. Dan engkau marah lalu bangun dan langsung pergi." Nabi pun bersabda, "Tadi ada malaikat datang untuk membelamu, tapi saat engkau merespon ucapan orang itu, setan pun ikut campur. Sedangkan aku tidak mau duduk dengan setan." Lalu Nabi berkata, "Wahai Abu Bakar, ada 3 hal yang kesemuanya itu benar. Tak seorang pun dari hamba Allah yang tersolimi." Lalu kemudian orang tersebut menahan diri dengan tidak merespon dengan membalasnya karena Allah. Melainkan Allah akan memberikan kemuliaan dengan sebuah kemenangan. Dan tak seorang hamba pun yang membuka pintu pemberian yang dengannya bertujuan untuk bersilaturahmi. Maka Allah akan menambah hartanya. Dan tak seorang pun yang dirinya suka membuka pintu untuk meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, kecuali Allah akan semakin menguranginya. Hadis riwayat Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim. Meminta-minta adalah pintu kekafiran.
Meminta-minta tak dianjurkan dalam Islam, bahkan dicela. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal tanpa meminta-minta. Mendapatkan harta dari hasil meminta-minta bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Parahnya lagi, meminta-minta adalah jalan menuju kekafiran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, melainkan Allah membukakan baginya pintu kefakiran. Hadits riwayat Ahmad. Seseorang dibolehkan meminta-minta jika berada di dalam beberapa kondisi. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya. Dari Qabisah bin Muqarriq al-Hilali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang, yaitu seseorang yang menanggung utang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabisah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Hadis riwayat Sahih Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai dan lainnya. Nah, sahabat beriman, itulah 3 sunnah Rasulullah SAW yang sangat dibenci oleh setan. Hal ini karena sumpah tersebut menyuruh kepada kebaikan. Sumpah tersebut diucapkan Rasulullah sesaat sebelum kembali kepada Sang Pencipta. Sumpah yang berisi nasihat itu disampaikan Nabi kepada umatnya agar selalu berada di jalan yang lurus. Hal ini sudah dikabarkan Allah dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.